Salam, selamat siang sahabat terkasih. Di tengah aktivitas kita, mari kita berhenti sejenak, menenangkan hati, dan membuka diri untuk firman Tuhan. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan Efesus 5 ayat 1-21. Sebuah panggilan untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan yang hidup dalam kasih, hidup dalam terang, dan hidup dipenuhi Roh Kudus. Mari kita siapkan hati kita membaca Efesus 5 ayat 1-2. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Sahabat terkasih, ini adalah fondasi kehidupan Kristen. Kita meniru Allah dengan hidup dalam kasih seperti Kristus. Kasih di sini bukan emosi, tetapi pengorbanan. Efesus 5 ayat 3-5. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal itu tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Sahabat terkasih, Paulus menegaskan percabulan, kenajisan, keserakahan, perkataan kotor tidak pantas ada dalam hidup orang percaya. Kehidupan dalam kasih harus disertai kekudusan. Efesus 5 ayat 6-7. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Sahabat terkasih, dosa sering datang dengan pembenaran. Semua orang juga begitu. Tetapi firman Tuhan tetap standar kebenaran. Efesus 5 ayat 8-10. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Sahabat terkasih, identitas kita berubah dari gelap menjadi terang. Terang menghasilkan kebaikan, keadilan, kebenaran. Efesus 5 ayat 11-14. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Sahabat terkasih, Paulus berkata, jangan ikut ambil bagian. Orang percaya bukan hanya menjauhi dosa,
tetapi juga menjadi terang yang mengungkapkan kebenaran. Efesus 5 ayat 15-17. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sahabat terkasih, hidup kita terbatas. Waktu adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Sahabat terkasih, dunia mencari pelarian, tetapi orang percaya mencari kepenuhan roh. Efesus 5 ayat 19-20. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Sahabat terkasih, hidup dalam penyembahan dan ucapan syukur. Berkata-kata dalam mazmur, bernyanyi, mengucap syukur. Sahabat terkasih, hati yang dipenuhi roh akan meluap dalam penyembahan. Efesus 5 ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Sahabat terkasih, kehidupan Kristen bukan ego, tetapi kerendahan hati dan saling menghormati. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajarilah kami hidup sebagai anak-anak terang, menjauhi dosa, hidup dalam kasih, dan dipenuhi oleh Roh-Mu. Bentuk karakter kami semakin serupa dengan Kristus di dalam setiap langkah kami hari ini, dan biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam pembacaan Alkitab hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan dalam hidup kita. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.